Jadi di depan Pilatus, Yesus tidak menemukan kejahatan apapun oleh Pilatus. Ya. Tetapi orang-orang Farisi mendesak Pilatus untuk memberikan hukuman mati kepada Yesus, yaitu dengan cara salib. Karena salib itu adalah orang-orang Yahudi untuk menghukum orang-orang yang bersalah, yang jahat. Itu salib. Ya udah, sebenarnya udah selesai. Dengar dulu. Nah, mundur lagi ke situ. Biar dapat poinnya, ketika Pontius Pilatus menjatuhi hukuman mati dan menyerahkan Yesus itu kepada orang-orang Farisi untuk disalibkan, maka terjadilah penyaliban itu. Penyaliban itu terjadi untuk membinasakan dia. Itu puncak pekerjaan siapa? Kalau Bang Juma mengatakan apakah ini karya orang-orang Yahudi, antikristus itu kan antikristus toh. Antikristus. Apakah ini karya antikristus dengan cara menyalib? Antikristus dengan cara menyalibkan orang-orang yang menurut mereka itu bersalah. Berarti salib terhadap Yesus adalah puncak pembangkangan antikristus, betul? Iya, sudah sampai di situ, mutar lagi kita. Bukan puncak pembangkangan. Garu. Puncak. Dan sekarang siapa yang menerima hadiah? Kalau Bang Juma, dengar dulu. Kalau Bang Juma mengatakan salib itu adalah puncak pembangkangan, jadi apa? Puncak emosi mereka kan toh? Iya. Ya toh? Iya. Karena mereka kan nggak bisa yang bersalah kan harus disalib. Mencari celah nggak bisa, nggak bisa mau kemana. Jadi mereka memaksa orang benar ini kudu harus disalib, dan terbukti berhasil. Tipu muslihat mereka, iblis ikut terlibat, kemudian kesaksian palsu yang mereka buat berhasil. Akhirnya apa yang terjadi? Yesus orang benar itu disalib oleh antikristus. Salib. Betul. Pertanyaannya, siapa yang menerima kerjaan antikristus ini sebagai keselamatan dalam agamanya? Jawab. Oke, saya jawab Bang Juma. Jadi gini Bang Juma. Dulu Islam belum ada. Ya toh. Kenapa Islam pula? Zaman dulu itu kan belum ada Islam. Jika kita melihat dari sudut pandang sejarah dan teologi, agama Kristenlah yang menjadikan salib sebagai simbol utamanya, di mana dalam sudut pandang kritis salib sebenarnya adalah alat eksekusi kejam dan lambang penyiksaan buatan musuh-musuh Yesus. Sungguh sebuah paradoks ketika sebuah alat yang digunakan oleh musuh-musuh Yesus yang membunuh dan menghina beliau justru diangkat, dihormati, serta dijadikan simbol suci oleh umat Kristen. Bagaimana mungkin sebuah instrumen kejahatan yang dirancang untuk membinasakan sosok yang dianggap sebagai juru selamat malah disembah dan dikalungkan sebagai identitas keagamaan? Islam secara tegas menolak penggunaan salib sebagai simbol keagamaan karena Islam berpegang teguh pada prinsip tauhid dan kebenaran wahyu Al-Quran. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mati di kayu salib, melainkan diselamatkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga salib tidak memiliki nilai kesucian maupun relevansi spiritual apapun. Menggabungkan salib sama saja dengan mengaminkan narasi kekalahan dan kehinaan seorang utusan Allah. Oleh karena itu, Islam memuji dan memuliakan Nabi Isa tanpa perlu mengadopsi simbol eksekusi buatan para penentang beliau, melainkan dengan menjaga keaslian ajaran tauhid yang beliau bawa. Yang ada hanya Farisi Yahudi, ya kan? Kalau Anda bertanya apakah Islam atau Kristen yang menikmati itu, salah. Siapa? Salah. Islam belum ada. Ya berarti satu-satunya kandidat adalah kandidat apa?
dan tidak apa. Yang menerima daripada karya antikristus, dia jadikan sebagai simbol keyakinan, kepercayaan keyakinan. Ingat Bung, kenapa ini bisa terjadi? Karena Yesus sudah menubuatkan angkatan jahat diberi tanda. Angkatan jahat diberi tanda itu apa? Anak manusia, dari hasil antikristus keluar anak manusia dari kubur, dan itu menjadi tanda untuk mereka orang jahat. Sehingga karena mereka anti terhadap Kristus, maka Tuhan menjadikan yang mereka salib itu sebagai Tuhan bagi mereka. Itu hukuman. Sebenarnya Yesus dituhankan, itu hukuman bagi orang-orang jahat. Itu hukuman karena mereka anti terhadap Kristus, sehingga mereka menjadikan Yesus ini sebagai mainan, disalibkan mereka, maka Tuhan memutarbalikkan itu. Tuhan memutarbalikkan. Antikristus berkarya. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebenaran, padahal yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesesatan. Penyesatan. Salah kan toh? Penyesatan. Yang terjadi adalah penyesatan. Orang-orang Farisi yang menyesat? Orang Farisi. Dia memutarbalikkan fakta. Iya, bukan orang Kristen kan tuh. Nah, sekarang yang menerima hadiah Farisi siapa? Kan begini, Cok. Yesus kan mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Menjadi penyesat di situ siapa, Bang? Orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi ya, bukan orang Kristen kan ya. Tapi setelah orang Kristen menerima itu, orang Kristen melanjutkan penyesatan itu. Orang Farisi sudah nggak ada. Yang mewariskan kemudian penyesatan adalah orang Farisi, dan menerima warisan penyesatan itu Kristen. Yesus menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang. Saya ambil salib dulu cuma. Dan memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, aku tanya, ini salib Bang Juma ya? Aku tanya, ya. Ini karya antikristus atau karya dari pengikut Yesus? Jawab. Ayo, jawab. Ya, gini Bang Juma. Ya. Salib ini, ini ada dua arti, Bang. Mati nih ya. Ada dua arti. Yang lagi? Ngarang sudah bisa disebut orang. Salib ini ada dua makna, Bang. Iya. Bagi kami loh ya, bagi kami. Ya, salib bagi ini ada dua korban. makna. Makna yang pertama, salib adalah lambang ketaatan, lambang perjuangan. Dengar dulu. Jadi itu makna pertama, lambang ketaatan. Ketaatan siapa? Ketaatan Yesus. Dia menyerahkan nyawanya demi kebenaran. Makanya sekarang kan dengar dulu. Makanya sekarang kan orang selalu berbahasa gini, demi kebenaran saya rela mati. Itu kan banyak, dengar nggak bahasa seperti itu? Ya, benar. Iya, kalau kebenaran iya, kalau kebenaran iya. Iya, dengar. Penyaliban itu bukan kebenaran, penyaliban itu puncak karya antikristus. Iya. Ini puncak ketaatan dia. Enggak ada Tuhan mengajarkan. Tidak ada Tuhan mengajarkan bahwa untuk menyelamatkan orang benar harus disalib. Enggak ada. Malah jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan. Ya. Dengar dulu. Jadi makna pertama sudah ya, lambang ketaatan dan pengorbanan. Matamu itu yang bikin sendiri. Dengar dulu. Yang kedua Bang Juma, makna yang kedua adalah lambang kemenangan. Kenapa lambang kemenangan? Karena di balik salib dia bangkit, naik ke surga. Dia hidup sampai selama-lamanya. Itulah lambang salib. Makanya kalau Bang Juma pernah nonton Piala Dunia, Bang Juma? Film India pernah. Enggak, Piala Dunia pernah nonton? Pernah.
Pernah. Ketika ada seorang Ronaldo, dia berhasil memasukkan bola ke gawang lawannya, dia mesti tanda salib gini tuh dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lihat enggak? Pernah lihat enggak? Saya tanya dulu, pernah lihat nggak? Banyak yang pernah kulihat berhasil dari tangkapan polisi karena korupsi, dikejar korupsi. Terima kasih itu banyak, bukan cuma itu. Itu yang palsu, Bang Juma. Oh, palsu pula. Jadi yang benar itu gini, Bang Juma. Pertama kan tadi kan perjuangan toh. Kamu lihat nggak seorang striker Ronaldo atau Messi, ya toh, dia itu berjuang dari belakang sampai depan, dia dijegal, di sliding, apa segala macam, dia tidak mundur kan, maju terus. Di situ musuhnya kalah nggak? Dengar. Ini malah menang musuhnya. Dia maju terus untuk memasukkan bola itu ke gawang lawannya. Ketika berhasil melewati semua perjuangannya dia, semua tantangan dia berhasil menendangkan bola itu dan gol. Langsung dia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu lambang kemenangan. Ada aja loh orang ini. Loh, itu benar, Bang Juma. Yesus mengatakan. Saya ambil contoh Bang Juma misalnya. Bang Juma dari kecil sampai sekarang itu, Bang Juma berjuang menanam apa saja, ya toh, menanam kopi, menanam apa, itu kan semua ada tantangannya. Tetapi Bang Juma bisa melewati semua tantangan itu. Akhirnya sekarang Bang Juma apa? Sukses toh. Sukses dia. Terima kasih ya Allah, kata Bang Juma. Aku sudah melewati semuanya ini, sehingga aku sukses. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, Bang Juma. Itulah salib. Alamak, Itu salib. Salib itu lambang antikristus. Bukan. Kutanya dulu abang ini. Aku tanya dulu. Pada saat Yesus mati di salib, itu kemenangan buat siapa? Pada saat Yesus mati, ya, orang-orang Farisi menganggap dirinya sudah menang. Menang. Saya simpulkan, tunggu sabar dulu. Mereka bersorak-sorai kan toh? Ya, sabar. Iblis, ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, ahli kitab. Begitu Yesus mereka salib, yang merdeka dan bersorai-sorai di situ adalah antikristus. Iya, yang mereka yang salib kan itu toh. Antikristus kan yang berpesta di situ ketika Yesus disalib. Iya. Betul? Oke. Yang menyalibkan itu kan antikristus itu. Terus kenapa Kristen menjadikan kemenangan antikristus itu sebagai simbol agama? Karena jadi gini. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, mereka itu diprank oleh Yesus. Diprank. Apa maksudnya diprank? Yang jelas mereka sudah merdeka. Mereka sudah merdeka. Artinya, mereka sudah menang. Itu, dengar dulu. Mereka menganggap mereka itu sudah menang. Bukan menganggap, memang mereka menang. Tunggu dulu. Buktinya Yesus sudah naik ke surga. Dengarkan saya. Pernyataan Yesus satu. Iblis sedikit pun tidak akan berkuasa atas diriku. Pernyataan Yesus. Lalu dia mengatakan tidak ada seorang pun yang sanggup mengambil nyawaku. Pernyataan kedua. Tapi faktanya, apa yang terjadi? Iblis berhasil membunuh dia. Jadi omong kosong Yesus itu tidak terbukti. Kalah dia sampai mati di atas tiang salib. Titik. Apakah iblis menang, Bang Juma? Menang. Dia berhasil membunuh Yesus. Sabar dulu. Dia berhasil membunuh Yesus di atas tiang salib. Ya. Tadi kita sepakat. Ya.
karya tertinggi yang dilakukan oleh antikristus adalah berhasil menyalibkan Yesus. Sepakat kan? Yes. Udah Betul, selesai. betul. Berarti Selesai, simbol kan? kemenangan antikristus adalah tiang salib. Lambang Bukan. salib adalah lambang kemenangan antikristus. Ini yang Anda pegang ini lambang kemenangan antikristus. Makanya tema saya jelas. Siapakah antikristus itu? Ya Kristen yang merayakan kemenangan, yang merayakan kemenangan para pahlawan mereka yang berhasil membunuh Yesus di atas tiang salib. Jadi begini Bang Juma. Dan bukan hanya sampai di situ kemenangan iblis. Apa? Kalau hanya sekedar kemudian memenangkan pertarungan dengan menyalibkan Yesus, itu hanya untuk segolongan orang doang. Belum final. Finalnya adalah ketika orang yang mereka salibkan ini disembah oleh separuh penduduk bumi. Itulah kemenangan antikristus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Satu, anti terhadap pengajaran Yesus, yaitu orang-orang yang disebut angkatan jahat dan angkatan tidak setia, minta tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun kecuali satu. Apa itu? Korban si antikristus akan keluar dari kubur dan mereka akan menyembahnya. Itulah tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Makanya di dalam KPR 2 nomor 36, di situ Petrus mengatakan apa? Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu. Antikristus ditanya nih, antikristus. Hei antikristus, mulai sekarang seluruh orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan untuk kalian. Jadi antikristus sudah tidak bertuhankan Elohim. Antikristus dibuatkan Tuhan untuk mereka, yaitu Yesus yang mati di atas tiang salib. Jadi semua yang antikristus akan nampak nyata terlihat bila mana menjadikan yang disalib ini sebagai Tuhan selain daripada Elohim. Makanya Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah kau jadikan pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Orang Farisi menjual apa? Keluar menjual salib. Orang-orang yang percaya kepada salib adalah orang yang terjerat menjadi pengikut antikristus. Salah Bang Juma. Kalau pengikut itu, ya salah Bang Juma. Kalau pengikut itu bukan anti, itu salahnya. Ya, kalau pengikut itu bukan anti. Betul. Memang Anda bukan anti. Bukan anti. Pengikut. Dengar. Bukan anti terhadap antikristus. Buktinya Anda mengambil hadiah dari dia. Itu Anda pegang. Itu Anda pegang sekarang. Yang Anda pegang itu adalah hadiah dari antikristus. Kamu tidak anti, kamu pengikutnya. Pengikut antikristus. Iya, kan pengikut, bukan antikristus. Iya, pengikut antikristus. Bukan. Pahlawan negara Republik Indonesia, simbol kemenangannya adalah lambang merah putih. Dilanjutkan oleh warga negara Republik Indonesia lambang merah putih itu. Tapi Anda justru beda. Siapa yang bersorak-sorai Bang Juma? Justru Anda beda. Para penjajah apa para bangsa Indonesia. Sekarang begini Bung. Pahlawan menggunakan bambu runcing. Ya. Sementara penjajah menggunakan meriam. Yang dipakai membunuh para pahlawan adalah meriam. Dan yang dipakai oleh pahlawan adalah bambu runcing. Kristen muncul menjadikan meriam menjadi simbol agama. Membunuh para pahlawan. Gimana lagi itu Bang Juma? Hei, salib itu adalah alat yang dipakai untuk membunuh Kristus. Anda jadikan sebagai simbol agama. Meriam adalah alat yang dipakai untuk membunuh para pahlawan. Anda jadikan sebagai simbol agama. Ya, yang menang siapa?
Yang membawa meriam atau bambu runcing? Jika dianalisis secara kritis dan rasional, salib pada hakikatnya adalah alat eksekusi mati yang dirancang dan digunakan oleh para musuh yang membenci serta menolak dakwah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Mereka yang menginginkan kematian beliau adalah orang-orang yang secara nyata menentang dan anti terhadap kerasulan Kristus. Sungguh menjadi sebuah paradoks yang besar ketika alat penderitaan, penghinaan, dan eksekusi buatan para penentang Yesus tersebut justru diangkat, disucikan, serta dijadikan simbol utama dalam teologi Kristen. Logikanya sederhana, mengagungkan instrumen yang digunakan musuh untuk menyiksa sosok yang dicintai adalah sebuah kerancuan yang sulit diterima oleh akal sehat. Alasan mengapa umat Kristen menjadikan salib sebagai simbol agama adalah karena adanya pergeseran doktrin yang meyakini bahwa kematian Yesus di kayu salib merupakan bagian dari rencana penebusan dosa umat manusia. Dalam teologi mereka, salib yang tadinya merupakan lambang kutukan dan penderitaan diubah maknanya menjadi lambang kasih, pengorbanan, dan kemenangan atas kematian. Namun dalam pandangan tauhid Islam, narasi ini sangat bertentangan dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fakta wahyu Al-Quran. Islam menegaskan bahwa Allah menyelamatkan Nabi Isa dari kayu salib dan mengangkatnya ke langit, sehingga Islam secara tegas menolak pemuliaan terhadap simbol eksekusi tersebut karena seorang nabi yang mulia tidak mungkin dibiarkan mati terhina oleh musuh-musuhnya. Yang membawa meriam. Yang menang siapa? Yang membawa bambu runcing apa yang membawa meriam? Jelas yang membawa bambu runcing, tapi Anda menjadikan meriam itu. Terus Anda menjadikan meriam sebagai simbol agama. Dengar dulu. Yang membawa meriam atau bom, senjata canggih, itu berjasa nggak kepada Indonesia? Berjasa terhadap kalian, orang Kristen. Enggak terhadap Indonesia. Berjasa nggak dia? Enggak berjasa. Enggak berjasa sama sekali. Yang berjasa siapa? Yang berjasa pahlawan. Siapa pahlawannya? Pahlawan yang menggunakan senjata bambu. Bukan itu yang sedang kita ributkan. Yang sedang kita sabar bang, sabar. Yang sedang kalah kamu cuma. Yang sedang dengar. Yang sedang kita yang tidak membawa bambu runcing dia menang. Yang sedang sabar. Dengarkan pelan-pelan. Yang membawa bom, yang membawa meriam kalah. Itu meriamnya kalian ambil. Itu meriam yang kamu pakai. Yang tadi itu salib itu meriam atau bukan? Yang berjasa siapa? Yang membawa meriam atau membawa bambu runcing? Ini yang kamu pakai sekarang salib itu. Saya analogi aja. Ya ini analoginya. Dengar. Menurut Anda, penjajah yang berjasa atau para pahlawan yang berjasa untuk Indonesia? Pahlawan. Saya balik nanya. Kenapa? Dengar dulu, Bang. Dengar. Kenapa tidak penjajah, Bang, semua? Dengar dulu. Dengarkan penjajah itu kan anti Indonesia toh. Sekarang dengarkan saya. Dengar dulu. Penjajah itu disebut anti Indonesia. Anda turun kalau mau mendengarkan saya. Anda seturunkan. Silakan. Baik. Silakan. Penjajah Yesus menggunakan alat apa untuk membunuh Yesus? Mereka kan sudah banyak membawa penjajah Yesus membawa tombak. Salib yang dibawa. Membawa tombak kan toh. Salib yang dibawa. Salib yang dibawa. Kucingnya kan gini toh. Salib dibawa. Salib yang dibawa oleh penjajah Yesus. Betul? Kok salib yang dibawa gimana sih? Jadi yang dipakai untuk mengeksekusi Yesus apa? Ya, yang membuat Yesus mati di salib itu kan tombak. Meriam yang dipakai. Dengar dulu. Yang membuat Yesus wafat. Meriam yang dipakai oleh penjajah membunuh pahlawan Anda jadikan sebagai simbol agama. Salib yang dipakai membunuh Yesus Anda jadikan sebagai simbol agama. Sampai sini paham?
Sampai sini paham? Ya dengar dulu. Sampai sini paham? Dengar dulu Pak Juma, dengar dulu. Enggak, aku tanya dulu, sampai sini paham? Enggak paham aku ngomongan Pak Juma, enggak paham. Penjajah iblis memakai salib membunuh Yesus. Meriam dipakai penjajah membunuh pahlawan. Hari ini Anda menjadikan Meriam sebagai lambang kemenangan Anda. Artinya Anda pengikut penjajah. Apa buktinya? Anda mengambil gereja. Siapa yang mengikuti? Siapa yang berjasa? Anda mengambil hadiah dari penjajah. Pertama, gereja peninggalan Belanda. Anda pakai lembaga Bible di Batavia. Anda pakai Bibelnya Belanda. Anda pakai salib. Anda pakai simbol kemudian daripada antikristus Anda pakai. Itulah bukti Anda itu antikristus. Itulah bukti Anda adalah pengikut penjajah. Clear. Ya, yang penjajah ini anti Indonesia apa bukan Bang Juma? Anti Indonesia, menggunakan meriam. Anti Dan Indonesia. Anda sebagai orang Indonesia justru menjadikan meriam sebagai simbol agama Anda. Ya, anti. Dengar dulu, para penjajah ini anti Indonesia toh. Siapa yang membunuh para pahlawan? Penjajah, antikristus yang membunuh Yesus. Apakah anti Indonesia ini berjasa dengan Indonesia? Tidak. Tidak. Kecuali tidak. dengar. Kecuali tidak atau dengar. Kecuali yang menerima ajaran dari penjajah. Seperti gereja mereka terima, Bible mereka terima, rumah ibadah mereka terima, ajaran mereka terima. Bagi orang-orang Kristen Katolik, penjajah adalah pahlawan. Bagi orang Kristen, antikristus adalah pahlawan. Sekarang saya tanya, Indonesia pahlawan. Sekarang saya tanya. Saya tanya. Dengar. Terus Bang Juma. Tanya terus. Anda kan juga bertanya sama aku. Anti Indonesia itu adalah para penjajah kan? Iya. Kenapa diulang-ulang? Kenapa diulang-ulang? Apakah anti Indonesia ini adalah pahlawan? Bukan. Tapi pahlawan bagi Kristen. Pahlawan bagi Kristen. Pahlawan bagi Katolik. Dengar dulu. Sebagaimana iblis adalah pahlawan bagi Kristen. Salib adalah simbol kemenangan bagi Kristen. Apakah para anti Indonesia ini berjasa terhadap Indonesia? Berjasa bagi Kristen. Sebagaimana setan menyalib Yesus, pahlawan bagi Kristen. Simbol antikristus adalah simbol bagi Kristen. Kemenangan antikristus adalah kemenangan antikristus adalah Kristen. Kemenangan iblis terhadap Yesus, kemenangan Kristen. Jelas itu. Apakah para penjajah berjasa terhadap Indonesia, Bang Juma? Tidak berjasa bagi Indonesia, tapi berjasa bagi agama Kristen. Tapi berjasa bagi Kristen. Dengar. Berjasa bagi orang-orang Kristen. Apakah para penjajah berjasa untuk Indonesia, Bang Juma? Tidak sama sekali, tapi berjasa bagi Kristen dan Katolik. Apakah anti Indonesia berjasa terhadap Indonesia? Tidak, tapi berjasa bagi Kristen dan Katolik. Oke, clear ya. Sudah selesai. Baik, silakan. Anda sudah Saya tanya boleh? Udah selesai, apa lagi? Enggak, saya tanya tentang Anda, tentang iman Anda, boleh? Silakan. Nah, boleh ya. Terima kasih Bang Juma kesempatannya. Jadi gini Bang Juma, pernah baca surah Maryam ayat 71? Pernah. Bunyinya begini Bang Juma. Setiap manusia akan mendatangi neraka. Ya sama, di Kristen juga begitu. Dengar dulu. Apakah menurut Anda atau beriman kepada surah itu? Beriman. Anda beriman? Beriman. Berarti Anda meyakini bahwa
Anda semua akan manusia mendatangi neraka. akan melintasi neraka. Betul. Mendatangi neraka. Melintasi neraka, mendatangi neraka, tapi tidak masuk ke neraka. Bukan, di ayatnya itu bukan melintasi, Oke, tetapi mendatangi. Mendatangi atau melintasi, boleh, silakan. Apa lagi? Sekarang, mengapa Allah begitu murka terhadap Bang Juma? Semua manusia Hingga akan menurunkan mendatangi. ayat itu. Dengar. Dengar dulu. Saya tanya, urutan pertanyaan saya begini. Mengapa Allah begitu murkanya terhadap Bang Juma sehingga Bang Juma disuruh ke neraka? Baik. Baik, saya jawab, Kenapa? Anda diam. Kalau Anda bicara, saya turunkan. Oke. Ya, silakan. Al-Quran surah Maryam ayat 71 itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi seluruh manusia akan mendatangi neraka. Baca 72. Umat Islam melanjutkan perjalanan ke surga. Orang kafir Kristen akan tinggal berlutut di dalam neraka. Ada dua kelompok di situ. Ada dua kelompok. Islam, Kristen, semua akan ke sana mendatangi neraka, tapi belum tentu masuk. Mendatangi belum tentu masuk. Mendatangi pemakaman belum tentu masuk di kuburan. Catat itu. Mendatangi rumah sakit belum tentu pasien. Nah, ayat Maryam, ayat 17 surah Maryam itu jelas dikatakan seluruh manusia akan mendatangi neraka. Ayat 72, adapun mereka yang beriman kepada Allah akan diselamatkan, dan yang kafir akan dibiarkan berlutut di sana. Kalau di Bible ayatnya di mana? 1 Korintus 3 nomor 13 sampai nomor 15. Hari Tuhan akan datang di mana seluruh pekerjaan manusia akan diuji dengan api. Siapa yang pekerjaannya layak dibakar api, maka mereka akan terbakar di sana. Dan siapa yang pekerjaannya tidak terbakar api akan melanjutkan untuk diselamatkan. 1 Korintus 3 nomor 13 sampai 15. Sekarang pertanyaannya, ketika kita melihat Yesaya 66 nomor 19, 18, 19, Tuhan akan datang membakar api seluruh pemakan babi. Kira-kira kalau kita diuji oleh api sesuai dengan 1 Korintus 3, 13 sampai 15, yang terbakar api siapa? Islam atau Kristen? Jawab. Ya, sekarang saya tanya Bang Juma. Jawab Menurut dulu, jangan Al-Quran. bertanya. Jawab Ya, dulu, jangan iya. bertanya. Dan Jawab. Anda Sebagaimana saya menjawab, Anda bertanya, saya menjawab. Anda pun berhak Ya, berkewajiban menjawab pertanyaan Anda saya. kan membawa Maryam 72 toh, bahwa yang Sudah diselamatkan orang selesai. beriman. Sudah selesai. Dengar dulu, Anda harus turun. paham dulu itu. Siapa orang beriman di situ? Dah. Sudah selesai. Sudah sampai pesan saya kepada umat Islam. Yang pasti satu, salib adalah kemenangan bagi antikristus. Maryam 71 adalah kehancuran bagi orang kafir. 1 Korintus 3, 13-15, kehancuran bagi pemakan babi. Hari Tuhan akan tiba, semua manusia akan diuji pekerjaannya dengan api. Bagi mereka yang pekerjaannya termakan api, maka dia dimakan api. Tetapi bagi mereka yang pekerjaannya tidak terbakar api, mereka selamat. Itu juga yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 66 nomor 2 ya teman-teman, kalau nggak salah. Oke, jadi buat apa kita ngotot-ngototan? Kita tidak perlu ngotot-ngototan. Yang penting kita udah tahu bahwa tugas kita hanya menyampaikan edukasi kepada umat. Mereka mau percaya atau tidak percaya itu bukan urusan kita. Ya, Mazmur 68, Mazmur 68, coba dicek teman-teman, Mazmur 68 nomor 2 kalau nggak keliru saya.
Silakan aja dicek di sana. Apakah betul bahwa semua manusia, bahwa ada kondisi di mana Bani Israel menyadari kalau mereka itu akan masuk ke dalam api dan kemudian mereka dikeluarkan dari api tersebut. Halo. Kan dia. Halo. Halo. Semangat siang. Itu yang tadi kenapa diturunkan? Udah selesai Bang, udah selesai. Kalau dijawab dia, kalau kau kalah kau turunkan. Mazmur 66 nomor 2. Apa kalahnya di mana? Ya, Kalahnya di mana? Jawab dia. Dia nggak mau jawab pertanyaan saya. Saya sudah menjawab pertanyaannya. Dia nggak mau jawab pertanyaanku. Mazmur 66 nomor 12 ya. Anda turun kalau nggak mau. Kalau Anda mau diskusi silakan. Anda mau diskusi? Debat kabur, kau turunkan. Mau diskusi lagi atau mau curhat? diskusi? Ya udah, silakan. Baik, kenapa diturunkan? Dia mau diskusi katanya. Silakan. Kalau diskusi itu yang jujur, jangan curang. Buka kameramu, jawab pertanyaan saya. Biar kusiksa lagi. Kau sudah bertanya. Saya kan bertanya pada Cuma. Saya mau belajar tentang Al-Quran Cuma. Dengar dulu. Kau bertanya. Cuma. Aku turunkan lagi. Kau nggak mau mendengar. Loh, bodoh amat. Aku kasih kau kesempatan. Kau bertanya. Tema udah selesai. Kristen antikristus menerima hadiah dari antikristus berupa salib. Udah selesai. Kau bertanya surah Maryam 71. Aku udah jawab. Aku udah uraikan. Aku bantu kau dengan memahami 1 Korintus 3, 13-15. Giliran saya bertanya. Kenapa susah menjawab pertanyaan saya? Yang tadi teman-teman Pernyataan bahwa semua manusia akan mendatangi atau melintasi neraka memang memiliki landasan dalam surat Maryam ayat 71, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa setiap manusia pasti akan mendatangi neraka dan itu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan olehnya. Namun, kata mendatangi dalam ayat ini tidak berarti bahwa semua manusia termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa akan masuk dan disiksa di dalam neraka. Dalam tradisi penafsiran Islam, kata wurud merujuk pada momen ketika seluruh manusia melintasi Syirot, yaitu jembatan yang direntangkan di atas neraka jahanam. Bagi orang-orang yang beriman, melintasi jalur ini adalah sebuah kepastian menuju surga, bukan untuk merasakan azab atau penderitaan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala secara tegas melanjutkan dalam ayat berikutnya, yaitu surat Maryam ayat 72, bahwa Dia akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim berlutut di dalam neraka. Keadilan dan kasih sayang Allah sangat jelas. Para nabi, rasul, dan hamba-hambanya yang salih akan melewati Syirot dengan kecepatan yang luar biasa. Ada yang secepat kilat, angin, atau kuda yang berlari cepat tanpa tersentuh oleh kobaran api neraka sedikit pun. Oleh karena itu, konsep wurud ini bukan bentuk hukuman bagi mukmin, melainkan proses keadilan mahsyar untuk memperlihatkan dahsyatnya siksa neraka yang berhasil mereka hindari berkat iman dan amal soleh mereka selama di dunia. Mazmur 66 nomor 12, maaf saya hilap. Gitu. Oke, kalau kamu diskusi itu yang adil, jangan kayak mental penjaya kau. Iya, saya mau tanya Koko, ini kan topiknya apa ini? Bukti Kristen antikristus. Yang bagaimana itu, Koko? Antikristus yang menerima hadiah dari antikristus. Antikristus itu penyalib Yesus. Salib itu adalah karya tertinggi dari antikristus. Dan salib diterima oleh pengikut antikristus, yaitu Kristen. Begitu Cece. Gitu. Iya, Cece ada salib di rumah, di leher digantung. Itu simbol antikristus itu. Iya. Terus apa yang menyimbolkan
salib itu, Koko? Bagaimana? Terus siapa yang membuat simbol salib itu? Ya, antikristus. Antikristus menyalib Kristus. Kenapa mereka menyalib Kristus? Karena mereka anti terhadap Kristus. Begitu, Cece. Gitu. Ya kan? Kenapa mereka menyalib Kristus? Karena mereka anti. Nah, Kristen kenapa terima salib? Padahal itu adalah simbol perlawanan terhadap Kristus, simbol pembunuhan terhadap Kristus, itulah salib. Simbol penganiayaan terhadap Kristus, simbol kemudian kebencian terhadap Kristus adalah salib. Salib itu tempat pembantaian Kristus. Kenapa diterima? Karena Kristen adalah pengikut antikristus. Terus, Koko, saya ini mau tanya, terus pribadi saya, seandainya saya tidak percaya Kristus, terus saya mau lari kemana, Koko? Ya, satu-satunya seorang penolong lain yang Kristus ajarkan di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain di luar dirinya. Siapa seorang manusia yang datang setelah beliau? Dia akan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan Kristus? Umat Islam, kalian berupaya menghina Kristus, mengatakan dibunuh, ditampar, diseret, ditelanjangin. Sedangkan ketika kami datang, kami berjuang mati-matian untuk memuliakan beliau kembali setelah dihinakan oleh agamanya, Cece. Kami umat Islam berjuang. Kata Yesus di dalam Yohanes 16 dari nomor 7 sampai nomor 15 dikatakan bahwa ketika roh kebenaran yang hinggap pada manusia-manusia itu datang, maka mereka, roh kebenaran itu akan memuliakan aku, bukan menghinakan. Kalau saya tanya sama Cece yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib itu siapa? Yesus kan? Anda menghina Cece. Yesus itu tidak mati dikutuk, tapi Anda mengatakan mati dikutuk. Anda menghina. Siapa yang menanggung dosa orang yang memperkaos anak kandungnya? Yesus. Siapa yang menanggung dosa orang yang membunuh ibu kandungnya? Yesus. Emang Yesus membolehkan membunuh orang tua, memperkaos anak kandung? Boleh menurut Yesus? Nggak boleh kan? Terus kenapa Yesus yang menanggung itu semua? Itu jawabannya adalah itu hanya mimpi gereja. Iya, ini Koko. Tapi di dalam Ibrani ayat 5 sampai berapa tadi itu? 14. Coba Koko tolong bacakan. Apa yang dikatakan di sana? Ibrani berapa? Ibrani 1 ayat 5. Lah, Ibrani 1 data nomor 5 itu kan jelas tuh. Bagaimana dia menekankan kepada, bagaimana penulis menekankan bahwasanya terkait dengan Kristus itu tidak ada kemudian kaidahnya terhadap penyaliban, di mana penyaliban itu adalah simbol keselamatan. Itu berbicara mengenai imam besar. Betul? Iya. Nah, terus apa hubungannya dengan Kristen? Sekarang begini, Cek. Cara belajarnya bukan begitu. Begini cara belajarnya. Apakah Yesus membolehkan membunuh anak kandung? Tidak kan? Apakah Yesus membolehkan mencuri? Tidak. Apakah Yesus membolehkan memperkosa? Enggak. Apakah Yesus membolehkan korupsi? Enggak. Terus kenapa Yesus mati menanggung dosa-dosa orang-orang jahat itu? Ini fitnah. Bagaimana mungkin Yesus membolehkan memperkaos? Bagaimana mungkin Yesus membolehkan orang kemudian membunuh? Koko bilang kan itu fitnah. Siapa yang membawa fitnah itu, Koko? Ya orang Kristen.
dosa-dosa Kristen, dosa-dosa orang memperkaos, dosa-dosa orang membunuh, ditebus Yesus di atas tiang salib. Alamak, bukankah penyaliban itu karya antikristus, karya setan? Kenapa pula karya setan dijadikan sebagai alat untuk mengatakan bahwa pemerkosa, pencuri, koruptor, pembunuh itu ditebus dengan darah Yesus, sementara yang membunuh Yesus adalah antikristus? Nyambungnya di mana coba? Yang membunuh Yesus antikristus, para pelaku kejahatan diampuni dosa-dosanya dengan karya iblis. Bagaimana ceritanya? Saya ini mau tanya Koko, kalau kita bermimpi, saya pernah mimpi kayak perempuan begitu, berjubah putih. Itu apa itu? Perempuan berjubah putih? Iya, saya pernah mimpi. Iya, nggak tahu. Kalau perempuan nggak tahu. Apa dia itu? Nabi Muhammad laki-laki. Apa dia malaikat atau apa? Kalau di Kristen begini, Cek. Tuhannya Kristen itu serupa dengan manusia. Nah, Tuhannya Kristen kan sudah pernah turun berupa manusia laki-laki. Mana tahu itu Tuhannya Kristen yang berupa perempuan. Tidak, Koko, begini jujur ya Koko, saya jujur hari ini sama Koko. Saya pernah masuk Islam lalu, 10 tahun lalu. Terus kenapa keluar lagi? Udah masuk tempat yang benar. Tunggu Koko, begini. Saya pas waktu masuk Islam itu saya dimandikan, apa itu namanya itu kalau dalam Islam? Mandi junub. Ya, pas masuk Islam. Terus malamnya saya mimpi itu kayak tidak juga nampak si perempuan, cuma baju jubahnya itu makanya kan saya tanya. Ya, bisa jadi itu Nabi Isa, bisa jadi Nabi Muhammad datang. Kalau dia tidak berwujud perempuan ya, bisa jadi. Karena kalau iblis tidak akan mungkin menyerupai Nabi Muhammad. Kalau iblis itu nggak mungkin. Tapi kalau iblis bisa menyerupai Yesus, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tuh. Ya, kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah ke jalan yang benar. Saya tanya Koko. Ya, Cece, apakah Yesus membolehkan memperkosa, membunuh? Ya, semua agama, di dalam agama kan tidak ada ajaran begitu. Yesus dulu, Cece, Yesus dulu. Apakah Yesus membolehkan orang membunuh? Tidak. Nah, bagaimana mungkin Yesus yang tidak mengizinkan, tidak membolehkan orang membunuh orang lain, terus dia mau korbankan dirinya untuk pelaku kejahatan ini? Kau membunuh ya? Ya, oh baik, nggak apa-apa, membunuh aja. Kau memperkosa? Iya, nggak apa-apa. Kamu ngapain? Maaf Pak Yesus, saya perkosa anak kandung saya sendiri. Oh, nggak apa-apa. Nanti tanggal sekian saya akan bunuh diri untuk dosa-dosa kalian. Gitu ya? Bisa kira-kira begitu Yesus. Sementara Yesus begitu tegas membolak-balikkan meja orang yang jualan aja, itu pekerjaan Yesus. Malah Yesus ada orang datang kepadanya minta izin loh sama Yesus. Guru, apa? Aku mau izin. Apa izinnya? Aku mau pula menguburkan orang tuaku. Apa kata Yesus? Biarkanlah orang mati menguburkan sesamanya orang mati. Jangan kau berpikir aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Yesus itu tegas. Nanti dibolak-balikkan oleh Romawi, ajaran kasih, pipi kanan, pipi kiri, matamu. Gak ada itu. Yesus itu sangat tegas. Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang memandang wanita dan mengingin dalam hatinya, dia telah bersinah di dalam hatinya. Apa hukumannya bersinah? Dirajam, colok mata, kata Yesus, colok matamu. Saking kerasnya Yesus itu. Kau ngambil barangnya orang, potong tanganmu. Matius 5 nomor 21, 22, 23 sampai nomor 48. Yesus itu sangat keras ajarannya. Bahkan sampai dia mengatakan apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Barang siapa yang meniadakan setitik hukum Torah, kau akan menempati tempat terhina. Keras Yesus itu. Tiba-tiba aja Kristen datang. Kamu membunuh ya? Ya. Kamu memperkosa? Ya. Kamu korupsi? Ya.
Kamu perkosa siapa? Mama kandung, hilap saya. Jadi gimana? Jangan khawatir, Tuhan Yesus kita baik, dia mengampuni dosa kita. Alamak, dengan cara apa? Dia turun mati dianiaya. Weh, kopla. Yesus itu, kata dia apa? Di Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Tuhan itu batal. Sekarang kalau orang Kristen melakukan dosa, tiba-tiba tiba-tiba rumah Anda dirampok oleh orang Kristen, dibunuhlah orang semua pembantu Cece di situ. Bagaimana cara solusinya menghapuskan dosa pembunuh sementara dia Kristen? Sederhana. Apa itu? Terima darah Yesus, aman. Apa ini? Ajaran apa sementara Yesus selalu menekankan kepada muridnya, bertobatlah, 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 dunia kiamat sudah hampir dekat. Kiamat sudah dekat. Bertobat, bertobat. Jikalau engkau tidak hidup sama seperti anak kecil ini, suci bersih bertobat dari dosa-dosamu, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, ini ada orang seenak perut, kami ini nih, dosa kami sudah ditebus. Yalah. Kalau Tuhan begitu polanya, kenapa dia Tuhan itu nggak mati? Adam makan buah, Tuhan turunlah ke Eden, bunuhlah aku Adam, supaya dosamu habis, supaya dosamu tidak menular ke anak-anakmu miliaran. Daripada nanti aku kerja keras, aku datang membantai Sodom Gomora, aku datang membantai Bahterano, mending sekarang aja kau bunuhlah aku, supaya darahku tertumpah untuk dosamu dan istrimu, supaya dosa-dosa tidak turun ke anak-anakmu. Ini sandiwaranya kejam kali, bah. Kenapa dibiarkan Sodom Gomora tenggelam, Nuh tenggelam? Kenapa harus orang Amalek dihabiskan, anak-anaknya dibakar habis, anak-anak dibuatkan tempat pembantaian, tempat pembakaran anak-anak kecil? Bunuhlah setiap apa yang bernapas, jangan kau biarkan hidup. Kambing, domba, sapi, semua kau bunuh. Lah, terus kenapa giliran masa Kristen mau bangkit lahir di dunia, ajaran Kristen, tiba-tiba turun yang begitu, Tuhan yang begitu ganas turun menjadi letoy. Selamat pagi semuanya, permisi, aku mau mati aja untuk kalian. Hei, Tuhan apa ini? Kamu pesina, ya, kamu pesundal, ya, kamu pencuri, ya, kamu perampok. Tenang, ada Eka yang mati untuk dosa kalian. Please deh. Tiba-tiba jadi bencong Tuhannya, yang tadinya ganas bunuh. Tiba-tiba datang, hai selamat pagi, permisi, bunuh aku. Ini Tuhan dari mana ini? Hah? Tuhan begitu kejam terhadap penjahat, Tuhan begitu sakak kepada iblis. Tiba-tiba saja dia turun menyelamatkan para iblis. Wow, ajaran antikristus yang sangat membinasakan otak manusia. Kenapa digandrungi kemudian oleh Barat ajaran ini? Kenapa? Barat suka makan babi, Barat tidak mau bersunat, Barat tidak mau sujud kepada Tuhan langit dan bumi. Mereka cinta dunia, mereka mengejar materi, mereka kemudian mencari harta, lupakan Tuhan. Sehingga ada agama yang begitu mudah masuk, dicelupkan ke air, halilintar, maha Tuhan besar, kudus Tuhan kita. Udah selesai, dosa terhapus. Begitu aja, selamat. No, kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak akan masuk surga. Ya, maka itu Koko jangan. Maka itu pemahaman saya, seperti Koko bilang toh. Maka jika dilihat dari sudut pandang logika akal sehat maupun teologi tauhid yang murni, konsep bahwa Tuhan harus mati agar bisa menjadi Tuhan atau demi menyelamatkan manusia adalah sebuah kerancuan berpikir yang tidak masuk akal. Sifat hakiki dari Sang Pencipta adalah maha hidup dan maha kekal, yang tidak disentuh oleh rasa kantuk, tidur, apalagi mati. Jika sosok yang dianggap Tuhan bisa mengalami kematian, disiksa, dan tidak berdaya di tangan makhluk ciptaannya sendiri, maka secara otomatis sifat-sifat ketuhanan yang maha kuasa dan maha perkasa itu telah gugur.
Tuhan tidak memerlukan kematian atau pengorbanan dirinya sendiri hanya untuk membuktikan kasih sayang atau untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Doktrin kematian Tuhan merupakan hasil pergeseran pemahaman filosofis yang memaksakan sifat-sifat kelemahan makhluk kepada Sang Pencipta. Dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk mengampuni dosa siapapun yang bertaubat tanpa harus mengorbankan dirinya atau mengorbankan seorang nabi yang suci di kayu salib. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus adalah seorang hamba dan rasul pilihan yang sangat mulia, bukan Tuhan, dan Allah telah menyelamatkan beliau dari kehinaan serta kematian di tangan musuh-musuhnya. Oleh karena itu, menyandarkan sifat kematian kepada Zat yang Maha Kuasa adalah bentuk pemutaran logika teologis yang merendahkan kemuliaan dan keagungan Tuhan yang Maha Esa. Kita manusia di dunia itu jangan berbuat jahat, jangan berbuat dosa. Kalau berbuat jahat dan berbuat dosa, ada darah Yesus di Kristen. Darah Yesus. Ini ajaran apa ini? Koplak. Iya, bagi saya pribadi memahami, walaupun itu penebusan dosa terhadap manusia, kita juga manusia harus sadari tidak semena-mena kita berbuat dosa. Ya, buat apa lagi semena-mena? Buat apa lagi tidak semena-mena, Cek? Bukankah Paulus mengatakan di Galatia 4 nomor 7, kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kenapa harus menghambakan lagi diri, Cek? Bebas sekarang. Jadikan dunia ini surgamu, Cek. Lakukan apa yang kau mau. Kalian bukan lagi hamba Tuhan, kalian pewaris surga. Galatia 4 nomor 7, Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Kalian bukan lagi hamba Tuhan. Ngapain kalian lagi menghambakan diri? Untuk apa? Kalian sudah anak-anak Tuhan, pewaris surga kalian ini. Jadi tidak perlu lagi taat berdoa. Apa pula berdoa? Gini Koko, kita umpamakan seorang pahlawan, toh. Nah, maka disimbolkan bendera merah putih. Kenapa itu bendera merah putih dijunjung sama bangsa Indonesia, warga negara Indonesia? Ya, bendera saja itu mengusir setan. Iya dong. Tapi Kristen beda. Yang dijunjung itu apa? Rudalnya penjajah. Kutanya dulu, Cece. Hadiah yang besar yang diberikan penjajah di Nusantara ini untuk Kristen apa? Tuhan bernama Yesus. Buku agama bernama Bible. Agama bernama Kristen, Katolik, Protestan. Rumah gedung bernama gereja. Itulah hadiah-hadiah yang diberikan penjajah untuk Kristen di Nusantara ini. Seibarat iblis memberikan hadiah kepada pengikutnya apa? Salib. Sadar Cece, kita punya darah itu, Cece. Kita ini orang-orang pintar, Cece. Darah yang mengalir di tubuh kita ini pintar dari segala aspek. ya, Mata kita sipit, sabar Cece. Mata kita sipit bukan karena kita itu sipit doang, enggak. Orang matanya sipit itu adalah pemikir. Kenapa selalu sipit? Karena selalu menelaah, mencerna, memikirkan, merenungkan, mencari solusi. Makanya kita dan turunan kita sipit, karena kita pemikir. Kenapa giliran kebenaran akhirat, kebenaran Tuhan, kebenaran sejati kita nggak pernah mikir? Mata bola malah jadi gini. Giliran dunia sipit kita, giliran Tuhan bola kita nggak mau tahu. Inilah celakanya kita. Kita ini dikenal, kita bermata sipit, dikenal orang pintar, orang cerdas, pemikir. Koko, saya suka nonton Koko sampai anak saya panggil saya, "Oi Koko Zuma." dia anak saya itu satu, kan biasa saya nonton Koko sampai 1:30. Nah, jadi kalau dia datang, "Oi Koko Zuma." Katanya begitu. Begitulah Cece, kita berpikir lagi. Apalagi Cece sudah pernah muslimah. Pikir lagi. Memang jujur, nanti hari ini saya kasih tahu Koko, pernah saya 3 tahun. Cuma pada waktu itu saya ada pergumulan, saya beralih ke Islam. Cuma setelah Islam tidak ada yang bimbing saya. Jadi saya pikir saya mati ini, saya arahnya kemana? Saya kembali lagi ke Kristen. Bagus, itu artinya Cece pemikir. Berpikirlah kembali, mumpung saya masih ada, saya dampingi Cece untuk sampai ke akhirat.
Belajar kita tentang kebenaran, kita pelajari Kristen juga, kita pelajari Islam juga. Sambil berjalan kita tengok mana yang masuk akal, mana yang rasional, mana yang tidak. Jangan kita lihat pemeluknya, karena di Indonesia mayoritas Islam. Semua yang membuat kriminal Islam, yang jatuh Islam, yang berdiri Islam, yang lari Islam, yang duduk Islam, karena di mana-mana Islam. Jangan kita lihat itu, tapi lihat agamanya, lihat kitab sucinya. Lihat kitab suci dan kita bandingkan. Kalau sekiranya Kristen yang mayoritas di Indonesia ini, akan kita temukan seperti di barat, gereja-gereja pada menikahkan sesama jenis. Apakah itu cerminan sebuah kebenaran? Tidak. Jadi kebenaran tidak bisa dilihat dari pemeluknya. Kebenaran itu dilihat dari kitab sucinya. Terus begini Koko, ini bacaan Al-Quran tau begini, apa artinya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Warahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa artinya itu Koko? Dengan menyebut nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang maha pengasih, memberikan kepada siapapun, mengasih kepada siapapun, baik yang menyembah dia maupun yang tidak menyembahnya, dan maha penyayang. Dikatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya dia yang berhak untuk kita puji, tidak ada yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hakikat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin, yang akan memberikan pembalasan kepada setiap perbuatan manusia nanti kelak di akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada dia saja kita menyembah, dan hanya kepada dia saja kita memohon, mengharapkan, menghibah pertolongan. Terus begini lagi satu Koko. Dinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami manusia ini kepada jalanmu yang benar, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan. Nah itu dia. Lanjut. Terus ini lagi satu. Anak api naik dulu dong. Gimana? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah, ya 'alal falah. Apa itu? Nah, aku bersaksi bahwa hanya Allah yang berhak satu-satunya sembahan yang betul, dan kesaksianku itu aku buktikan dengan saya bersujud salat untuk menuju kepada kemenangan, kemenangan lahiriah, kemenangan jasmaniah, kemenangan rohaniah, kemenangan dunia, kemenangan akhirat. Jadi perintah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi utusan Allah adalah Nabi Muhammad. Ini yang tapping di bawah katanya ada di dalam hotel mengajarkan begitu. Memang tidak ada. Cuma pada waktu saya sekolah SD masih di desa, belum ada guru agama. Jadi kalau pelajaran agama ya kita ikut agama juga, umat Islam. Islam. Itu, Ya. iya, sehingga saya hafal apa-apa. gitu. Oke, sip.